Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi sama gue Yogi Pramana di channel GTU. Oke, di sini gue bakal ngebahas soal diagram Venn dan materinya juga. Kita langsung mulai aja. Nah, di sini kita bakal ngebahas diagram Venn, dua variabel sama tiga variabel. Oke. Nah, di sini gue bakal ngejelasin diagram Venn dua variabel dulu ya. Abis itu ke tiga variabel. Di sini gue bakal pakai cara yang seal dan pakai cara yang bulat-bulat. Maksudnya bulat-bulat, ntar lihat aja ya. Oke, kita langsung mulai dulu pakai cara yang seal. Nah, seal itu apa sih? Jadi seal itu ini S plus I terus sama dengan L. Nah, tapi ini tuh bisa dipecah lagi. Jadi S plus I sama dengan A plus B dan plus X. Nih gue jelasin satu-satu. Kalau misalkan S ini adalah semesta, jadi S itu adalah semesta. Semesta di sini adalah jumlah seluruh data yang ada gitu. Misalkan di soal nih kita lihat, diketahui bahwa di kelas 11 IPS 5 jumlah siswanya adalah 100. Nah, ini total siswanya, berarti ini semestanya ada 100 orang. Nah, untuk irisan ini adalah data yang suka kedua-duanya. Misalkan dia suka olahraga sama suka musik kayak gitu. Di sini irisan. Nah, terus ada lagi. Di sini A plus B plus X. Nah, ini kan dua variabel, ya kan? Kita lihat dulu apa yang dimaksud dua variabel itu, atau dua himpunan sama aja. Kita lihat di sini variabel pertama yaitu adalah 10 orang menyukai musik. Nah, musik ini variabel pertama. Terus 15 orang menyukai olahraga. Nah, berarti 15 orang ini olahraga ini adalah yang variabel keduanya. Oke? Berarti ntar ini sebagai A dan sebagai B-nya. Jadi A itu adalah variabel 1. Atau di sini variabel satunya adalah musik. Atau yang terus yang B adalah variabel 2-nya. Di sini itu berarti yang olahraga. Abis itu X adalah dia itu data yang di sini itu tidak suka kedua-duanya. Dia nggak suka olahraga sama nggak suka musik. Nggak suka kedua-duanya. Di sini gue tulis no dua-duanya, oke? Nah, terus kita analisis nih. Jumlah data kan ada 100 orang, terus 10 orang menyukai musik, berarti di sini 15 ya. Terus yang menyukai musik itu 10 orang. Berarti di sini 10. Habis itu yang menyukai olahraga adalah 15 orang. Yang tidak suka kedua-duanya di sini ada dan 20 orang tidak menyukai kedua-duanya, berarti 20 orang. Nah, kalau udah dapat data kayak gini tinggal masukin aja semestanya berapa. Nah, berarti di sini kan yang gak diketahui adalah irisan ya kan. Berarti kita nyari irisannya. Oh iya, untuk rumus seal ini cuma dipakai untuk soal dua variabel aja ya. Kalau misalkan tiga variabel itu nggak bisa, ini udah nggak berlaku lagi. Ntar ada lagi rumusnya. S ini berarti 100 ditambah irisan kan belum diketahui, berarti tulis aja I. Habis itu A-nya berapa? A-nya kan variabel 1 yaitu musik 10 dan B-nya itu olahraga yaitu 15. Terus ditambah X-nya itu 20. Nah, irisan berarti berapa? Ini tinggal jumlahin aja ya. Ini 45 kan. 10, 20, 30, 40, 45 ya benar. Terus 100-nya pindah ke sini berarti minus 100 ya kan. Berarti irisannya ini kita nggak peduli ya mau dia minus atau plus. Di sini 55 berarti ini jawabannya adalah 55. Oke, kita lanjut lagi ke soal yang selanjutnya. Nah, di sini gue bakal ngasih tahu. Ini soalnya dua variabel juga, tapi di sini gue bakal ngasih cara yang kedua, yaitu cara dia pakai yang bulat-bulat kayak gini nih. Nih yang ini. Oke. Kita analisis dulu. Dalam penelitian yang dilakukan pada sekelompok orang, diperoleh data bahwa 68 orang sarapan dengan nasi. Berarti 68 nasi sama dengan nasi, oke? Terus 50 orang sarapan dengan roti. Berarti 50 roti. Roto lagi. Nah, terus 8 orang sarapan nasi dan roti. Berarti dia suka kedua-duanya kan? Berarti kalau suka kedua-duanya apa tadi? Irisan. Oke, kita langsung tulis aja di sini itu irisan. Berarti I-nya sama dengan 8 orang. Abis itu sedangkan 30 orang
sarapannya tidak dengan nasi ataupun roti. Nah, berarti ini tidak suka kedua-duanya atau X ya tadi kan. Yang tidak suka kedua-duanya itu adalah yang X. Sama dengan 35 orang. Nah, ini kan udah dapat kan datanya. Berarti yang kurang apa? Yang kurang adalah semestanya. Kita belum tahu semestanya atau jumlah datanya kan. Terus yang ditanya apa? Hitung banyak orang dalam kelompok tersebut. Nah, di sini berarti disuruh nyari semestanya. Semestanya berapa sih? Nah, kita pakai cara yang bulat-bulat ini. Ini kan dua variabel, berarti bulat-bulatnya ada dua dong, ya kan? Bulat pertama tuh ini satu, habis itu bulat kedua itu ini. Sorry kalau misalkan bulat-bulatnya penyok. Nah, habis itu ada, habis itu kita bikin kotak. Nah, terus kita bikin ini di sini. Nah, ini adalah semestanya. Posisi semesta itu di sini. Terus di sini itu posisi X atau yang tidak suka kedua-duanya. Terus yang di tengah ini itu adalah irisannya. Berarti kita tulis irisannya. Di sini irisannya berapa? Irisannya kan 8 kan, masukin aja 8. Abis itu kita masukin X-nya. X-nya di sini 35 kan? 35. Nah, kita bulat pertama ini di sini tuh berarti nasi. Kita inisialin aja jadi N ya kan? Abis itu roti di sini R. Ini bulatan nasi, ini bulatan roti. Nah, bulatan nasi ini kita nggak bisa langsung ngisi 68 ke sini. Tapi harus dikurangin sama ini dulu. Jadi untuk ngisi bulatan yang nasi ini, nih, berarti 68 dikurang 8. Berapa? 60. Terus untuk ngisi yang bulatan ini, kita isinya itu sama kayak tadi. Roti kan 50, berarti dikurang 8. Berarti di sini 42. Nah, kalau udah dapat kayak gini, tinggal jumlahin aja. 60 ditambah 8 ditambah 42 ditambah 35 itu dapat semesta. Berarti totalnya berapa? Yaitu 145 orang. Nah, ini untuk cara yang kayak bulat-bulat. Oke, jadi jawabannya adalah A. Kita lanjut ke soal selanjutnya. Nah, di sini gue mau ngasih tau dulu kalau misalkan tadi kan kita pakai rumus sil ya. S plus I sama dengan A plus B plus X. Nah, kalau misalkan yang cari itu semestanya, berarti kita masukin aja I-nya, A-nya, B-nya, X-nya. Terus misalkan kita disuruh nyari I-nya, ya tinggal masukin S-nya, A plus B plus X. Tinggal masukin aja lah, tinggal pindah row saja, bisa kan? Oke? Oke, kita lanjut lagi ke soal nomor 3. Oke, kita langsung mulai. Nah, di sini gue bakal ngebahas soal diagram 3 variabel, tapi pakai cara yang kayak sil tadi. Ini kan ada 2 cara ya, yang bulat-bulat sama yang sil, kayak sil tadi. Oke, kita langsung mulai aja. Nah, rumusnya dulu ya, gue kasih tau rumusnya dulu nih. Rumusnya itu semesta S sama dengan A ditambah B ditambah C terus dikurang sama AB ditambah AC ditambah BC, habis itu ditambah X ditambah I. Nih gue jelasin dulu. Ini kan 3 variabel ya nggak? Nah, kalau 3 variabel itu berarti variabel ini harus ada 3 juga dong. Berarti ini variabel 1, ini variabel 2, variabel 3. Nah, kalau di soal itu mana sih kita baca nih. Hasil survei terhadap 35 orang diperoleh hasil 18 orang menyukai teh, 17 orang menyukai kopi, dan 14 orang menyukai susu. Nah, teh, kopi, dan susu ini adalah si A, B, dan C-nya. Di sini berarti teh, ini kopi, ini susu. Habis itu dikurang AB, AC, sama BC. Nah, dalam 3 variabel itu ada yang suka 1, ada yang suka 2, dan ada juga yang suka 3. Tadi kan kalau di 2 variabel itu kan cuman ada suka 1 sama suka kedua-duanya. Nah, kalau di 3 variabel ini ada yang suka ketiga-tiganya, ada yang suka kedua-duanya, dan ada yang suka 1 aja. Nah, yang suka kedua-duanya itu adalah yang ini. Jadi dia itu suka sama A dan suka juga sama B. Terus ditambah suka sama A, ditambah suka sama C. Habis itu ditambah suka sama B, suka sama C juga.
Nah, kayak gitu. Berarti kita lihat di sini 7 orang menyukai teh dan susu. Berarti nanti di sini teh dan susu, berarti ini TS kita. Terus ada lagi nih, dia suka teh sama kopi, berarti di sini teh sama kopi. Terus ada lagi 5 orang menyukai kopi dan susu, berarti kopi sama susu gitu. Ini TS itu teh ya sama susu. Terus kita lihat di sini X. Kalau misalkan di dua variabel tadi kan cuman suka kedua-duanya, tidak suka ketiga-tiganya, tidak suka kedua-duanya kan si X ini. Nah, kalau untuk di 3 variabel ini berarti yang X ini tidak suka ketiga-tiganya dong, iya nggak? Berarti dia nggak suka ketiga-tiganya gitu, nggak suka dia, nggak suka kamu. Nah, ini yang irisan ini berarti dia suka sama tiga-tiganya. Kalau di soal dua variabel kan dia suka kedua-duanya, ya kan? Oke, kita langsung analisis aja. Oke, kita analisis. Diketahui bahwa S-nya itu semestanya hasil survei terhadap 35 orang penduduk, berarti jumlah datanya 35 gitu. Terus yang tehnya berapa, yang suka kopinya berapa, yang suka susunya berapa, ya kan? Nah, di sini kita lihat 18 orang menyukai teh, berarti di sini 18. Terus 17 orang menyukai kopi, berarti 17 orang. 14 orang teh dan menyukai susu, berarti 14 orang. Nah, terus ini kita totalin dulu nih. Ini suka yang satu doang. Ada berapa nih? Ini udah gue hitung ya. Ada 49. Nah, abis itu kita lanjut lagi. Yang suka kedua-duanya. Berarti yang ini ya. Yang suka kita baca 8 orang menyukai minuman teh dan kopi. Berarti teh dan kopi itu 8 orang. Terus di sini 7 orang menyukai teh dan susu, berarti 7 orang. Teh dan susu, TS-nya 7. Terus apalagi 5 orang menyukai kopi dan susu, berarti kopi dan susu. Kita hitung, kita tulis di sini. Nah, kita totalin nih, dia suka kedua-duanya. Maaf nih, ini suka kedua-duanya. Pulpennya emang suka bandel. Suka kedua-duanya kan. Kita hitung nih, 8 tambah 7 tambah 5 berapa? Yaitu 20. Ya, 20. 20 orang. Oke, kita lanjut lagi. Jadi ada lagi datanya 3 orang menyukai ketiga-tiganya. Berarti apa tuh kalau suka ketiga-tiganya? Ini ya. Suka ketiga-tiganya itu adalah irisan. Berarti irisan kita tulis di sini. Irisannya berapa? 3 orang. Terus apalagi berapa orang yang tidak menyukai ketiga-tiganya? Wah, berarti yang ditanyain adalah X-nya dong, ya kan? Dia tidak suka ketiga-tiganya. Berapa sih X-nya? Nah, kita langsung cari aja. Pakai rumus ini nih. S-nya berapa? S-nya 35, ya kan? Ini. Terus sama dengan A-nya berapa? Ini kan udah kita ganti ya, T sama K sama S, berarti tinggal masukin aja 18 ditambah 17 ditambah 14 gitu kan, dikurangin sama TS, TK, sama KS. Ini berapa? 87 sama 5, berarti ini 8 tambah 7 tambah 5. Terus ditambah lagi sama X. X-nya belum ketemu ya kan, kita nyari X-nya, maka tulis X aja di sini. Abis itu apa? Ditambah irisan. Irisannya berapa? 3 nih ya, 3 nih, 3. Kita tulis di sini 3. Santai. Tenang, soal ini agak menguras otak. Jadi harus tenang aja kerjainnya. Nanti dilatih lagi ya. Kita jumlahin. Ini 35. Ini berapa? Lama udah gue jumlahin ini ya, 49. Terus dikurang sama ini 8 tambah 7 tambah 5 ini ya, udah 20. Terus ditambah X ditambah 3. Nah, ini tinggal kita jumlahin. Ini pindah ke sini ya. Nah, di sini 35 sama dengan 49 dikurang 20 ditambah 3 itu berapa? 32. Terus tambah X. X-nya sama dengan berarti berapa? Tinggal pindah row saja ya. 35 dikurang 32 sama dengan 3. X-nya sama dengan 3. Nah, berarti kita ketemu deh. Jadi jawabannya adalah yang
ini yang A. Oke, kita lanjut lagi ke soal yang selanjutnya. Yaitu soal 4, soal 5 dan soal 6. Nah, di soal 4, di soal 5 dan soal 6 ini sebenarnya adalah lanjutan dari soal si 3 tadi. Jadi yang ditanyain di sini itu berapa sih orang yang menyukai susu aja? Terus di sini yang teh aja. Habis itu yang di soal nomor 6 itu berapa sih orang yang suka kopi aja? Nah, kita carinya lewat sini aja. Jadi kita tulis nih yang suka susu aja. Susu aja. Nah, di sini kan kita tahu ya, apa? Susu itu 14 orang menyukai susu. Nah, ini kan 14 orang menyukai susu kan. Tapi ini tuh bukan susu aja. Ini tuh masih kotor. Jadi harus dikurangin dulu. Dikurangin sama apa sih? Nah, jadi kita tulis susunya S dikurangin sama ini nih. Dari yang suka kedua-duanya nih, yang TK, TS, KS. Tapi yang mengandung susu aja. Berarti yang mengandung susu itu yang teh susu dan kopi susu. Berarti kita tulis di sini TS dikurang KS. Terus ditambah sama irisan. Jadi pokoknya yang mengandung, yang suka sama susu tuh kita jumlahin atau kita otak-atik gitu loh. Yang irisan kan suka ke tiga-tiganya ya kan, berarti dia mengandung susu juga kan gitu. Berarti S-nya berapa di sini? S-nya adalah 30 susunya berapa? 14 orang. Dikurang TS-nya berapa? TS-nya itu 7 dikurang lagi sama 5, terus irisannya 3. Jadi kalau dijumlahin ini dapat 5. Jadi jawabannya adalah untuk yang susu aja itu adalah 5 orang. Berarti nomor 4 ini jawabannya adalah 5 orang, yaitu yang C. Nah, habis itu kita lanjut ke yang soal ke 5. Yang ditanya adalah teh aja. Dia minta teh aja nih. Berarti di sini teh aja. Teh aja. Kita samain aja. Kita tulis di sini tehnya berapa, dikurang yang mengandung tehnya itu apa? Teh susu sama teh kopi. Ya kan? Nah, habis itu ditambah irisan. Ini tinggal masukin aja ya. Tehnya berapa di situ? 18. Dikurangin TS-nya 7 orang, dikurangin teh kopinya 8 orang, ditambah 3. Ini berapa hasilnya? Jadi 6 ya. Ini 6 orang. Nah, jadi yang suka teh aja itu 6 orang. Berarti jawabannya adalah yang B. Oke? Gampang lah ya. Abis itu kita lanjut ke soal nomor 6. Yang ditanya tuh yang kopi aja. Berarti kopi aja nih, kita tulis sini. Kopi aja nih dia. Nah, kopi aja berarti yang suka kopi itu berapa? Dikurangin sama yang mengandung kopi berarti teh kopi dan kopi susu ya. Kopi susu. Abis itu ditambah irisan. Kopi ajanya berapa? Kopi aja. K-nya berapa? Kita lihat di sini. 14 orang menyukai 14 orang lagi. 17 orang menyukai kopi berarti 17. Terus dikurangin teh kopinya berapa? Teh kopinya kan tadi udah dicari ya di sini nih. Ya kan? Nih, teh kopi nih 8 orang sama kopi susu 8 sama 5 berarti di sini 8, di sini 5. Irisan kan udah ketahui ya kan? 3 dia. Nah, udah kita jumlahin aja. Hasilnya berapa? Berarti jumlahnya 7. Nah, berarti jawabannya adalah yang 7 orang. Kayak gitu. Gampang lah ya. Gampang aja. Latihan pasti bisa kok. Oke? Semangat. Kita lanjut lagi ke soal nomor 7. Nah, di sini tuh dua variabel. Soalnya dua variabel. Pakai sil aja ya. Kalau misalkan dua variabel tuh biar cepet pakai sil aja. S ditambah I sama dengan A plus B plus C. Plus X maksudnya. Oke. Terus kita analisis. Jika diketahui banyak kepala keluarga dari warga RT 02 adalah 75 orang. Berarti 75 orang nih. Terus di sini berarti S-nya sama dengan 75 orang. Terus di antara kepala keluarga ini yang berlangganan koran ada 50 orang. Berarti A-nya itu sama dengan 50 orang.
Yang berlangganan majalah ada 25 orang. Berarti variabel B ya ini. Sama dengan 25 orang. Habis itu yang berlangganan majalah dan koran ada 10 orang. Nah, berarti ini irisan ya. Dia berlangganan kedua-duanya atau suka kedua-duanya. Berarti 10 orang. Berapakah kepala keluarga dari warga RT 02 yang tidak berlangganan keduanya? Nah, berarti X ya, yang tidak suka kedua-duanya itu berapa nih? Ya tinggal masukin aja ya. Di sini semestanya adalah 75, terus ditambah sama irisannya adalah 10, terus variabel A-nya itu 50 ditambah sama 25, terus ditambah X, ya kan? X-nya belum diketahui, berarti tulis aja X. Oke. Ini kita tinggal pindah ruas aja. Ini tambahin jadi 85 sama dengan ini tambahin jadi 75, terus ditambah X. Nah, berarti X sama dengan 85 dikurang 75 sama dengan 10. Jadi jawabannya adalah yang 10. Abis itu kita lanjut lagi ke soal nomor 8. Nah, di soal nomor 8 ini sama aja dua variabel. Oke? Jadi kita pakai rumus yang SIL juga. SIL itu berarti S ditambah irisan, ya kan? Abis itu sama dengan A ditambah B ditambah X. Nah, kita analisis lagi. Jika diketahui banyaknya kepala keluarga dari warga RW 10 adalah 100 orang, berarti semestanya adalah 100 orang. Di antara kepala keluarga ini ada yang berlangganan koran dan berlangganan majalah. Nah, jadi ini dua variabel ya. Ada yang koran sama majalah. Yang berlangganan majalah adalah 50 orang. Berarti majalah itu kita asumsikan sebagai variabel pertamanya. Majalah itu A-nya itu sama dengan 50 orang. Atau di sini majalah ya. Nah, yang berlangganan majalah dan koran ada 20 orang. Jadi yang berlangganan keduanya atau suka kedua-duanya itu ada 20 orang. Berarti irisan ya kan sama dengan 20. Dan 10 orang tidak berlangganan keduanya. Nah, kalau misalkan tidak suka keduanya atau tidak berlangganan keduanya itu X ya. Jadi X-nya sama dengan 10 orang. Nah, di sini apa sih yang kurang? Yaitu variabel B-nya. B-nya mana nih? Kok kamu hilang sih? Berarti kita harus cari, ya kan? Yang ditanyakan apa di sini? Berapakah kepala keluarga dari warga RT 02 yang berlangganan koran? Nah, ini tuh yang ditanyain yang berlangganan koran, ya. Jadi ada yang berlangganan koran dan ada juga pertanyaan hanya koran. Nah, jadi ada dua. Tadi kalau misalkan yang hanya itu beda lagi kan. Harus ada kan sebelumnya udah dijelasin. Nah, ntar di sini gue jelasin juga kalau misalkan yang hanya korannya itu berapa. Tapi di sini yang ditanyain tuh yang korannya aja. Koran doang. Nah, kita masukin nih semestanya itu adalah 100. Terus ditambah irisannya berapa? 20. A-nya berapa? Belum ya. A-nya udah 50 orang. Abis itu ditambah sama B-nya belum diketahui kan. Ditambah X-nya 10 orang. Berarti ini 120 sama dengan 50 tambah 10 itu 60. Terus ditambah B. Berarti B-nya berapa? B-nya ini tinggal pindah ruas aja ya. Berarti kesini jadi minus, jadi 120 dikurang 6 dikurang 60 sama dengan 120 dikurang 60, berarti B-nya sama dengan 60. Nah, ini jawaban yang ini. Jadi jawabannya adalah yang 60. Nah, terus kalau misalkan hanya koran aja berapa? Nah, hanya koran. Tadi kan kalau misalkan hanya koran berarti kita harus tahu dulu dong yang korannya berapa. Korannya ini kan B kan tadi, ini B dikurangin sama yang suka kedua-duanya. Dikurangin suka sama kedua-duanya. Jadi 60 dikurang 20. Jadi jawabannya adalah 40. Untuk kalau misalkan hanya koran yang ditanyain. Oke, kita lanjut lagi ke soal nomor 9. Sebenarnya nih di nomor 9 ini adalah soal 3 variabel ya. 3 variabel. Nah, 3 variabel ini bisa pakai 2 cara kan, yang bulat-bulat, yang kayak gini, atau yang pakai tadi yang kayak SIL itu yang di soal nomor 3 dan nomor 6. Sampai nomor 6. Nah, kalau gue saranin mendingan tuh pakai cara yang
di pembahasan nomor 3 sampai 6 ya. Itu lebih gampang sih daripada lu bikin bulat-bulat kayak gini. Oke, ini gue mau ngasih tahu dulu nih buat yang bulat-bulat tuh kayak gimana. Oke, nggak apa-apa. Nah, kita analisis dulu nih. Di antara 100 siswa kita analisis dulu di antara 100 siswa 32 orang suka PKN. Nah, berarti di antara 100 siswa berarti jumlah datanya itu adalah 100 ya. Berarti semestanya sama dengan 100. Nah, terus 32 orang suka PKN. Nah, PKN ini gue inisialin ya gue singkat aja jadi P ya. Sama dengan 32 orang. Terus 20 orang suka IPS. Berarti IPS tuh gue inisialin jadi S. Terus yang IPA-nya gue inisialin jadi A. Nah, IPS di sini berarti ada 20 orang. Untuk IPA sendiri itu adalah 45 orang. Nah, terus ini kan baru kita lanjut dulu deh. 15 orang suka PKN dan IPA. Nah, PKN dan IPA gue inisialin jadi P sama A ya. Itu ada 15 orang. Terus apa lagi nih? Aduh, pusing. 7 orang suka PKN dan IPS. PMS-nya itu adalah 7 orang, terus 10 orang suka IPS dan IPA. Berarti S dan IPA-nya itu ada 10 orang. Nah, ini kan udah dapat kan data 1, data 2. Abis itu kita tulis lagi datanya. 30 orang tidak suka satupun di antara ketiga mata pelajaran tersebut. Nah, berarti dia itu tidak suka ketiga-tiganya. Nah, kalau tidak suka ketiga-tiganya berarti X ya. Berarti X-nya sama dengan 30 orang. Oke. Nah, ini kan udah dapat data ya. Terus ditanya lanjut lagi. Hitung banyaknya siswa yang suka ketiga mata pelajaran tersebut. Nah, di sini kan disuruh cari irisannya atau suka ketiga-tiganya. Berarti irisannya berapa? Nah, kalau misalkan kalian pakai cara yang bulat-bulat ini, menurut gua agak ribet ya. Ini gua ituin aja nih. Gua simulasiin. Tapi nanti gua bahasnya bakal pakai cara yang kayak seal itu. Tapi untuk 3 variabel. Pertama kita buat dulu 3 bulatan seperti ini. Oke, kita terus di sini tuh kita gua simulasiin aja lah ya di sini nih. Jadi misalkan di sini ada 3 bulatan nih. Bulatan 1, terus ada bulatan 2, aduh udah kegedean. Terus di sini ada bulatan 3. Nah, gini bukan ada bulatannya. Sebentar. Ya pokoknya gini lah ya bulatannya. Nah, abis itu kenapa 3 ya? Karena di sini tuh ada 3 kan variabelnya. Kita lihat di sini PKN, IPA dan IPS. Berarti di sini PKN, IPA dan IPS. Terus kita buat kotak lagi sama aja. Aduh, nggak karuan. Nah, di sini seperti biasa, ini adalah letak dari semesta. Berarti semestanya itu berapa? 100 orang ya. Nah, di sini seperti biasa ini letak X atau yang tidak suka ketiga-tiganya atau ya itu, yang tidak suka ketiga-tiganya. Berarti X di sini kan udah dicari ya datanya tadi 30 orang, tidak suka satupun 30 orang. Nah, irisan tuh letaknya di tengah nih, di sini irisan. Ini gue bakal bedain warna. Nah, di sini irisan nih. Irisan di sini gue tandain dengan iya. Nah, habis itu kita masukin nih datanya. Nah, ini kan datanya kan. Nah, kita masukin nih di sini. Yang lingkaran yang di sini tuh, yang ini nih, yang gue kasih tanda ini. Nah, pokoknya daerah sini nih, daerah ini, sama daerah ini, itu diisi sama yang ini, yang suka kedua-duanya. Nah, di sini kan PA itu kan PKN sama IPA ya kan? Berarti PKN sama IPA itu mana? Yang ini kan, PKN sama IPA. Berarti kita isinya di sini, yang 15 tuh, 15 di sini. Terus yang PKN sama IPS mana? Ya kan PKN, ya kan? Terus IPS-nya mana? Ini, ya kan? Nah, berarti kita taruhnya di sini nih, yang ini, yaitu 7. Terus IPS sama IPA. Nah, ini IPA kan, terus ini IPS-nya berarti di daerah sini, ya kan? Karena dia bulatan IPA sama bulatan IPS ya. Berarti 10.
Tapi jangan lupa, jadi ntar nih dikurang sama irisan. Dikurang sama irisan, terus 15-nya juga dikurang sama irisan, terus 10-nya juga dikurang sama irisan. Nah, habis itu kita masukin yang ininya nih. P sama S sama A-nya. PKN berarti di sini nih, hanya PKN tuh di sini nih, daerah sini. Nah, berapa di situ? 32 kan? Nah, tapi kita nggak bisa nih langsung naruh 32 di sini. 32 di sini kan bulatan PKN kan ini ya. Bulatan PKN kan ini yang ini nih. Sini nih. Itu kan di dalamnya ada 15 sama ada 7. Nah, berarti yang 32 ini untuk ngisi di sini kita harus kurangin dulu. 32 dikurang 15 dikurang 7. Nah, itu hasilnya dapat berapa gitu. Di sini udah dijawab hasilnya dapat 10. Tapi nanti ditambah di sini tuh, tambah X. Nah, di sini juga berapa nih? Yang kita taruh S-nya, kita nyari S-nya. S itu berarti di sini kan. Nah, untuk nyari ini berarti 20 dikurang 7 dikurang 10. Berapa hasilnya? Yaitu 3. Berarti di sini 3 plus X. Nah, untuk yang di sini sama aja, yaitu A-nya berapa? Ini IPA-nya 45, terus dikurang sama 15 yang ini, sama dikurang 10. 15 kurang 10. Berapa hasilnya? Yaitu 20. Jadi di sini 20, ntar tambah X. Nah, nanti jumlah ini semua harus kalian tambahin. Jadi 10 plus X gini, terus dikurungin, habis itu dijumlahin ya. Terus 3 plus X gini, terus 20 plus X. Ginilah ribet pokoknya. Mendingan jangan pakai cara yang ini kalau menurut gua. Jadi pakai cara yang kayak tadi aja. Jadi ini gua hapus ya. Nah, jadi pakai cara yang tadi semesta sama dengan A plus B plus C, atau di sini kan P ya kan, di sini S, di sini IPA, IPS sama PKN, IPS sama IPA. Ini kan. Terus dikurang sama AB, terus AC ditambah sama BC. Nah, kayak gini. Abis itu ditambah X, ditambah irisan. X itu kan tidak suka ke tiga-tiganya, tadi udah dijelasin. AB ini berarti apa? Berarti di sini PS, di sini apa? PA, di sini apa? SA ya. Nah, ini tinggal masukin aja nih. Tadi kan datanya udah diketahuin, ya kan? Nah, ini tinggal masukin aja. Terus X-nya di sini sama dengan 30. Kan yang dicari adalah hitung banyak siswa yang suka ketiga mata pelajaran tersebut atau irisannya. Nah, kita masukin 100 sama dengan A plus B plus C atau PS ini ya. Total ini 97 dikurang sama total AB plus AC plus BC. Atau ini 32. Habis itu ditambah X ya kan? Tambah X berarti X-nya berapa? 30 ditambah irisan. Tinggal pindah ruas aja. Berarti irisan sama dengan berapa? Irisannya itu sama dengan 95 ya. Terus dikurang 100. Ini tinggal pindah ruas aja. Jadi total ini kan dijumlahin jadi 95. Terus 100-nya itu pindah ke sini, yang tadi plus jadi minus. Jadi minus 100. Jadi irisannya sama dengan adalah 5. Nah, ini kan cepet kan? Gak usah pakai yang bulat-bulat tadi. Jadi jawabannya adalah ini. Nah, kita lanjut ke soal nomor 10. Nah, di soal nomor 10 ini kita disuruh cari hitung banyaknya siswa yang hanya suka PKN saja. Tadi kan udah diajarin ya, kalau misalkan hanya PKN, itu rumusnya gimana? Rumusnya adalah, mungkin di sini masih muat ya. Berarti di sini hanya PKN nih, hanya PKN aja dia sukanya. Berarti tulis dulu PKN-nya berapa, dikurang yang mengandung PKN. Yang mengandung PKN yang di sini nih, yang suka kedua-duanya yang mengandung PKN. Ada PKN IPA, PKN IPS, berarti dikurang PKN IPA, dikurang PKN IPS, ditambah sama irisan. Berarti PKN-nya berapa? Kita lihat di sini PKN-nya 32 dikurang sama PA dikurang PS 15 sama 7. 15 dikurang 7 ditambah irisan. Irisannya ini udah dicari kan?
sama dengan 5, berarti ditambah 5. Jadi yang suka PKN aja itu adalah oke, cukup sekian dari gua. Jangan lupa subscribe dan like kalau misalkan suka video ini.